pagi Kak. Pagi Kak, selamat datang ya. Silakan duduk. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik saja. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berkonsultasi bersama saya. Dan sebelum kita memasuki konseling, saya perkenalkan diri saya, yaitu nama saya Bete Selvina. Saya sebagai seorang konselor, dan di sini saya siap untuk mendengar cerita yang akan kakak sampaikan pada hari ini. Silahkan kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu sebelum kita memasuki konseling. Baik, perkenalkan, nama saya Rona Siska. Saya berasal dari Desa Lawang. Selamat datang ya Kakak Rona. Baik, di sini kita akan memulaikan proses konseling kita, yaitu yang pertama, apa yang membuat kakak memutuskan untuk datang ke sesi hari ini? Saya merasa akhir-akhir ini saya tidak percaya diri. Terima kasih sudah mau berbagi. Itu pasti bukan hal yang mudah ya buat kakak. Dan di sini saya siap untuk mendengar dan membantu kakak semampu saya. Bisa ceritakan situasi terakhir di mana kakak merasa kurang percaya diri? Waktu presentasi di kelas saya diam saja. Padahal saya punya ide, tapi takut kalau saya salah atau dibilang bodoh. Apa yang muncul di pikiran kakak saat ingin berbicara waktu itu? Saya langsung berpikir, jangan sok tahu nanti diketawain. Bagaimana pengaruh ketidakpercayaan diri kakak terhadap kehidupan kakak sehari-hari? Saya jadi sering menahan diri. Cuma itu saja. Jadi selain menahan diri, hal ini juga membuat kakak merasa tertinggal. Ya, saya sering merasa saya tertinggal dari yang lain karena merasa ketidakpercayaan diri saya sendiri. Apakah kakak ingat kapan pertama kali kakak mulai merasa tidak percaya diri? Sejak saya kecil, saya sering dibandingkan sama kakak saya, lebih pintar dan aktif. Apakah perbandingan itu membuat kakak merasa kurang dihargai? Ya, saya merasa yang saya lakukan agak pernah cukup. Apa biasanya yang kakak katakan pada diri kakak saat dihadapkan pada situasi seperti itu? Saya bilang ke diri saya pasti gagal, nggak bisa, malu-maluin. Menurut kakak, apakah pikiran itu selalu benar? Pernahkah kakak membuktikan sebaliknya? Kadang saya berhasil, tapi saya cepat lupa sama hal positif itu. Pernahkah kakak merasa percaya diri atau berhasil melakukan segala sesuatu? Pernah waktu saya disuruh praktek akbar, saya dipercaya, di depan praktek saya sukses. Sebenarnya itu bukti bahwa kakak mampu. Jadi rasa percaya diri itu sebenarnya pernah kakak miliki. Cuma langkah kecil apa yang ingin kakak coba untuk mulai membangun kepercayaan diri kakak? Saya ingin memulaikan berbicara walaupun cuma satu pendapat dalam diskusi kelas. Itu sangat bagus ya kak. Langkah kecil itu penting. Kita bisa latih cara menyampaikan pendapat dengan aman dan nyaman. Apa yang kakak pelajari dari sesi kita hari ini? Saya sadar ternyata saya punya kemampuan, cuma terlalu sering merendahkan diri sendiri. Itu refleksi yang sangat baik ya kak. Saya senang kakak mulai menyadari potensi kakak, bahwa kakak tidak selamanya merasa diri kakak itu selalu kurang, tapi ada saatnya kakak bisa melakukan segala sesuatu dengan percaya diri. Saran saya untuk kakak, terima kasih
lebih dahulu karena sudah terbuka dan jujur selama sesi ini. Dari apa yang kakak ceritakan, saya bisa melihat bahwa ketidakpercayaan diri kakak yang kakak alami berkaitan dengan pengalaman masa lalu dan pola pikir yang sudah terbentuk cukup lama ya kak. Tapi di sini saya juga melihat bahwa kakak punya potensi besar dan pernah memiliki rasa percaya diri ketika mendapat kepercayaan dan ruang untuk berkembang. Sebagai langkah awal, saya sarankan kakak mulai dengan tantangan-tantangan kecil. Misalnya, berani menyampaikan satu pendapat dalam rapat atau diskusi. Seperti yang kakak bilang, bahwa kakak mau mulai langkah awal dengan memberanikan diri bicara untuk menyampaikan segala pendapat yang kakak punya, tanpa harus merasa harus sempurna. Latih juga cara berbicara pada diri sendiri dan coba ganti kalimat negatif dengan afirmasi yang lebih mendukung. Seperti misalnya kakak bisa bilang saya sedang belajar atau saya layak mencoba, bukan hanya bergantung pada ketidakpercayaan diri itu. Saya juga menganjurkan kakak untuk mencatat keberhasilan kecil setiap harinya, sekecil apapun itu, karena dari keberhasilan-keberhasilan kecil, itulah kepercayaan diri dibangun kembali. Dan yang paling penting, beri diri kakak izin untuk gagal dan belajar. Bukan berarti gagal kakak tidak bisa berkembang lagi, tapi dari kegagalan tersebut kakak bisa belajar untuk berkembang. Dari pengalaman kakak saat kakak gagal, mungkin saya hari ini gagal, kemungkinan juga besok saya bisa berhasil. Jadi ubah pola pikir kakak yang negatif menjadi pola pikir yang lebih positif. Kita juga merasa bahwa tidak semuanya yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan selalu benar, betul. Cuman kita ubah lagi pola pikir itu menjadi lebih positif. Misalnya, biarpun saya gagal, tapi saya sudah menyampaikan pendapat saya. Bukan berarti saya bodoh, tetapi saya merasa bahwa diri saya ini kurang mampu menyampaikan segala sesuatu. Jadi terima kasih ya Kak untuk sesi hari ini, dan juga terima kasih atas keterbukaan Kakak pada hari ini. Terima kasih ya Kak.